Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 063. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu interrupt dan timer pada STM32 dan ISP32. Oke, di sini saya akan ke materinya. Nah, dari bagian satu ada konsep dan arsitektur interrupt. Apa itu interrupt? Definisinya itu adalah mekanisme hardware yang memungkinkan CPU menghentikan tugas saat ini untuk menangani kejadian mendesak atau event secara real time. Kemudian ada ISR, Interrupt Service Routine, fungsi khusus yang dipanggil otomatis saat interrupt aktif, harus singkat dan efisien. Kemudian VS Polling berbeda dengan polling yang mengecek status secara berulang. Interrupt membebaskan CPU untuk melakukan tugas lain hingga dibutuhkan. Jadi ini perbedaan dengan polling ya, interrupt dengan polling. Kemudian arsitektur interrupt pada SMB2 ada NVIC dan XT. NVIC mengelola prioritas 0-15 dan nesting interrupt, interupsi bertingkat. XT menghubungkan GPIO ke jalur interrupt CPU, mendukung hingga 16 jalur GPIO. Latensi sangat rendah berkat fitur child chaining pada Core ARM Cortex-M. Interrupt Matrix ESP32 Manajemen Dual Core. ESP32 menggunakan interrupt matrix untuk memetakan hingga 71 sumber interupsi ke 32 interrupt CPU pada setiap core ekstensa, mendukung 7 tingkat prioritas per core. Fleksibilitas pemetaan interupsi dapat diarahkan ke core 0 atau core 1. Penanganan interupsi WiFi atau BT yang terisolasi. Dan bagian 2 itu ada hardware timer peripheral. Nah, di sini ada mekanisme dasar timer itu adalah prescaler PSC, membagi frekuensi clock system menjadi frekuensi yang lebih rendah untuk counter. Misal nilainya ini DINT itu 0 sampai 65535. Kemudian counter CNT itu register yang bertambah count up atau berkurang countdown pada setiap pulsa clock setelah prescaler. Kemudian ada ARR auto reload, itu menentukan batas atas counter saat CNT mencapai ARR, terjadi event update dan counter kembali ke 0. Ini klasifikasi timer untuk di STM32. Jadi ada type timer, instant fitur utama, kemudian reference controlnya itu pakai yang tim 1 tim 8, yaitu PWM dengan dead time, complementary output 16 per 32 bit. Kemudian ada general purpose-nya itu tim 2 sampai tim 5, kemudian itu input capture, output capture, PWM generation. Basic timer itu tim 6 tim 7, hanya time based generator, biasanya untuk trigger di AC, yaitu ada low power. Kemudian ada low power, LPTIM tetap berjalan dalam mode daya rendah, stop mode. Nah, kemudian arsitektur timer ESP32. Nah, ini ada total itu 4 hardware timer ya. Setiap timer memiliki 16 bit per scaler dan 64 bit counter up down. Nah, ini untuk PWM generationnya seperti ini periodenya. Nah, input capture ini mengukur frekuensi atau lebar pulsa dari sinyal eksternal. Encoder mode menghitung posisi motor dari sinyal quadrature encoder secara hardware. Nah, ini untuk rumus perhitungan frekuensi timer ya. Ada STM32 itu F timer sama dengan F clock CLK per PSC plus 1 kali ARR plus 1. Yang mana F CLK itu clock internal APB boost, misal ini 72 mHz, kemudian PS itu prescaler, ARR itu auto reload register, dan plus 1 karena register berbasis 00 base. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke codingannya. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya ya. Jadi di sini ada yang bagian ini SP32. Jadi pada program ini tuh ini pakai bahasa C aja. Sistem bekerja ini dengan dua mode operasi, yaitu aktif dan idle. Kemudian saat berada pada mode aktif selama 10 detik, push button yang terhubung ke GPIO 4 itu digunakan untuk mengendalikan LED pada GPIO 2 dengan cara menyalakan atau mematikan LED setiap kali tombol tekan. Pembacaan tombol dilakukan menggunakan metode polling dengan memanfaatkan fungsi milis, sehingga perpindahan mode dapat dilakukan tanpa
mengganggu proses utama. Setelah waktu aktif habis, sistem berpindah ke mode idle selama 20 detik dan LED dipaksa menyala terus-menerus. Kemudian ada pengembangan berikutnya ya. Pengembangan berikutnya itu pakai C++ itu dia kita menambahkan modul OLED SSD 1306 sebagai antarmuka tampilan. Kemudian OLED akan menampilkan satu sistem berupa tulisan aktif atau idle sesuai mode yang sedang berjalan. Saat mode berubah, tampilan OLED diperbarui secara otomatis sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi sistem secara langsung. Dengan demikian itu program SP322 tidak hanya mengendalikan LED dan bus badan, tapi juga menyediakan informasi status operasi melalui layar OLED. Kemudian di program STM32-nya itu yang di sini ya, di STM32 di sini menggunakan C++. Nah, di sini itu programnya ini sama ya, sebenarnya sama. Sistem menggunakan interaksi eksternal pada bus badan yang terhubung ke pin PA0 untuk mengubah satu LED pada pin PC13. Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi, yang pertama ESP, cuman ini di sini pada STM gitu. Jadi sama, dia dua mode operasi yaitu aktif dan idle yang diatur menggunakan enumerasi enum. Pada mode aktif, setiap penekanan tombol akan menghasilkan interupsi yang mengubah kondisi LED. Setelah 10 detik, sistem berpindah ke mode idle selama 20 detik. Kemudian habis itu LED dipaksa menyala dan informasi mode ditampilkan pada OLED SSD 1306. Penggunaan interupsi membuat respons terhadap tombol lebih cepat dibandingkan metode polling. Kemudian pada program yang kedua ini, microcontroller ini digunakan untuk membuat permainan sederhana Flappy Bird pada layar OLED SSD 1306 ya. Sebuah objek burung digambarkan sebagai lingkaran yang bergerak secara vertikal akibat efek gravitasi, sedangkan tombol pada PA0 digunakan untuk membuat burung melompati melalui interaksi. Program juga menampilkan rintangan berupa pipa yang bergerak dari kanan ke kiri. Sistem secara terus-menerus memeriksa tabrakan antara burung dengan pipa atau batas layar. Jika terjadi tabrakan, permainan berhenti dan OLED menampilkan pesan game over. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian simulasinya.